Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Kumalayanti. Kali ini sesuai janji Ibu akan membuat video untuk melanjutkan pembelajaran kemarin yang kurang efektif. Ibu mohon maaf karena Ibu mendampingi anak-anak lomba. Jadi kali ini Ibu ada kesempatan untuk membuat video seluruhnya dari isian sesi kolom komentar yang Ibu buat pada pembelajaran minggu lalu. Sebelumnya terima kasih atas 17 orang siswa yang sudah menaati perjanjian atau peraturan. Nah, peraturan itu pertama, kan sudah dibilang bahwa wajib mengisi sesi komentar. Yang kedua, kan sudah dibilang wajib mengisi absen. Yang ketiga, sesuai waktu. Kan waktu sudah diberikan sampai jam 4. Ada yang kelewat jamnya sampai ke hari esok. Jadi sudah Ibu catat semuanya biar rata, yang berniat belajar sama yang tidak ada niat harus husnudzon bahwa mungkin saja dia tidak ada jaringan, mungkin saja dia lupa bahwa ada mata pelajaran sejarah Indonesia. Baik, sampai di situ Ibu akan mengatakan bahwa apa yang Ibu sampaikan berdasar dari Ibu belajar dari kuliah Ibu, dosen Ibu, dan dari sumber buku karya Kunto Wijoyo. Beliau hebat sekali membuat buku metodologi sejarah. Tapi Ibu yang punya edisi kedua, edisi pertamanya Ibu punya fotokopian, tapi sudah Ibu pelajari. Nah, langsung ke menjawab pertanyaan. Ibu ulangi lagi ya, padahal ini sudah Ibu jawab. Pertanyaan pertama dari Muhammad Fadil Askia. Izin bertanya Bu, bagaimana penulisan sejarah jika terdapat dua pandangan atau perspektif yang saling berkebalikan atau bertentangan? Hal ini tentu menjadi konflik pada dua pihak. Pertanyaan saya adalah, bagaimana sejarawan menyikapi konflik tersebut? Sekian dari saya, terima kasih. Jawabannya adalah dengan melakukan metode penelitian. Penelitian sejarah, historiografi. Jawabannya simpel itu. Nanti hasilnya pandangan tersebut bisa kedua-duanya benar, bisa salah satunya benar. Karena memang harus adanya kritikan atau pandangan yang berbeda dari sejarah yang ingin diangkat. Kalau kita tidak ada pandangan yang merasa aneh, artinya yang ingin kita teliti juga sangat sedikit. Kan penelitian itu konteksnya harus dalam, harus faktual, harus membuktikan bahwa ini memang benar-benar fakta, berdasarkan dari sumber-sumber, berdasarkan dari wawancara, berdasarkan dari bukti-bukti. Itu memang harus ada. Kita pun sebagai pelajar harus kritis, jangan mentah-mentah mempelajari dari buku dan meyakini itu, padahal secara logika kita merasa tidak nyambung, atau secara filsafat rasa berkebalikan, atau berdasarkan teori rasa berkebalikan juga, atau berdasarkan dari pikiran ilmiah, secara ilmiah tidak nyambung. Nah, itu kita bisa berpikir kritis, kita bisa mengkritisi, kita bisa bertanya kepada guru yang ingin kita tanyakan, bagaimana Bu ini. Itu memang harus ada. Terima kasih ya untuk Fadil Askia. Pertanyaan kedua, Lola Suci Ramadina, mohon maaf. Izin bertanya Bu, kenapa peristiwa sejarah memerlukan metode penelitian sebelum dijadikan ke dalam bentuk historiografi? Sebenarnya pertanyaannya ini, karena historiografi itu masuk ke dalam metode penelitian. Jadi, itu bukan sebelum metode penelitian itu, historiografi itu berada dalam metode penelitian yang terakhir, yaitu tentang penulisan. Itu ya. Tapi Ibu coba tetap jawab, walaupun salah paham. Historiografi, ingat ya, ada di dalam metode sejarah, metode penelitian. Mohon maaf. Jadi sudah Ibu berikan paper materi kan, seharusnya kalian lihat dengan jelas dan lihat YouTube yang Ibu kirim. Bahwasanya memang dalam penulisan sejarah, metode penelitian, khususnya metode penelitian sejarah sampai ke metodologi sejarah, harus ada untuk membuktikan faktual
kontekstual dari sejarah yang ada, dari sejarah yang ingin diangkat. Jadi yang pertama Ibu jelaskan supaya kalian benar-benar paham, yaitu metode sejarah. Sebenarnya metode penelitian itu berbeda-beda. Tapi di sini kita masuk ke penulisan sejarah. Jadi yang dibahas adalah metode sejarah. Walaupun sama saja metode penelitian itu isinya juga tidak kurang lebih, cuman tidak terlalu sama. Metode sejarah yang pertama ada heuristik. Heuristik itu mencari dan mengumpulkan sumber-sumber. Sumber-sumber yang ada yang untuk membuktikan sejarah sementara. Nah, untuk kedua yaitu kritik. Kritik itu sudah Ibu jelaskan pertanyaan sebelumnya. Nah, kritik itu memang harus ada. Karena data yang kita dapat, kita harus komentari. Kita jangan makan mentah-mentah dari data yang ada. Apalagi hanya sumber-sumber. Tapi sumber-sumber itu memang bisa memfaktualkan, tapi kurang cukup. Kita harus mengkritisi semua yang ada, semua yang kita dapat. Jangan puas itu hanya satu langkah. Nih langkah kedua, yaitu mengkritik data yang kita sudah dapatkan. Yang ketiga, kita harus melakukan interpretasi. Interpretasi ini seperti penafsiran. Memang penafsiran. Jadi penafsiran ini misalnya nih, ada benda yang bisa ditafsirkan, bisa diargumenkan, bisa dijelaskan secara secara keilmuan berdasarkan ilmu bantu lain, ilmu bantu sosial lainnya, atau ilmu bantu pengetahuan lain. Itu saja susah. Nah, kembali ke sini, penafsiran itu juga ada dua konteksnya, yaitu ada ekspansi, ada eksposisi. Nanti itu dijelaskan lebih detail lagi berikutnya. Lalu kata terakhir historiografi, itu penulisan tadi, penulisan sejarah. Nah, kenapa harus ditulis? Karena memang biar ada bukti tertulis, biar ada fakta. Ada banyak orang yang mengakui bahwa ini sudah melalui penelitian. Jadi teori yang dikembangkan dari sejarah itu bisa dijadikan sebuah fakta, bukan hanya omong kosong, bukan hanya berdasarkan dari sumber-sumber saja, tapi sudah melalui 4 langkah tadi. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ramadhani yang sudah dijawab Muhammad Fadil Askia. Pertanyaannya, mengapa historiografi kolonial lebih banyak membicarakan bangsa Eropa? Ini ada Fadil Askia menjawab, karena bangsa Eropa memang gencar meraih 3G yang mengekspansi bangsa-bangsa lainnya. Itu termasuk belajar sejarah ya, kamu artinya sudah belajar 3G itu. Yang lain belajar. Ibu tidak akan menjelaskan 3G itu, kalian harus belajar sendiri. Itu adalah bekal awal, dan tidak mungkin kalian tidak pernah mendengar dan tidak pernah tahu sama sekali ini dari sejarah Indonesia. Sangat kental dengan gospel glory. Ini betul, jadi jawabannya kurang tepat. Cuman ini sudah termasuk bagus, sudah berani menjawab pertanyaan. Pertanyaannya kan membicarakan bangsa Eropa. Kamu mainnya kurang jauh. Di dalam historiografi kolonial, memang yang menulisnya banyak bangsa Eropa. Yang menulisnya memang banyak bangsa Belanda. Apalagi filsuf-filsufnya. Tetapi ini yang dibahas bukan negara-negara Eropa saja. Bahkan jauh lebih banyak mereka membahas tentang negara Arab, tentang Indonesia, tentang negara-negara lain. Kalau dibandingkan nih, semua negara itu ada historiografi kolonialnya. Walaupun Thailand tidak pernah dijajah, mereka juga punya historiografi kolonialnya, apalagi tentang kerajaannya. Nah, historiografi kolonial ini aspeknya adalah keadaan, lingkungan, geografi, culture atau adat istiadat. Itu loh yang ditulis. Itu yang masuk dalam historiografi kolonial. Jadi kalau misalnya dibilang banyak tentang bahasa Eropa, tidak tepat. Itu tidak bisa membuktikan. Tidak ada yang pernah membetulkan bahwa memang banyak aspeknya, banyak menulis tentang bangsa Eropa. Padahal yang menulis memang banyak dari bangsa Eropa. Bangsa Eropa memang banyak menulis hal itu. Dan bahkan sejarawan kita pun mengambil sumber dari yang mereka tulis, dari yang mereka dokumentasi.
berdasarkan izin-izin itu yang resmi. Terus selanjutnya dari Berlian, apakah cerita rakyat yang berasal dari beberapa daerah Indonesia dan cerita yang hanya disebarluaskan melalui mulut ke mulut itu bisa disebut dengan historiografi, Bu? Jika tidak bisa dibilang historiografi, kenapa? Dan jika bisa dibilang kenapa? Ini ya, cerita rakyat dari mulut ke mulut itu bisa dijadikan historiografi berdasar dari metode. Jika metodenya berhasil dan memang faktanya sejarah lisan itu ada, maka itu bisa menjadi sumber sejarah dan bisa ditulis. Nih ya, berdasarkan buku ini ada topik bagian ini, sejarah lisan. Habis berdasarkan sejarah Indonesia ke sejarah lisan. Nah, sejarah lisan itu bisa dipercaya, apalagi kalau misalnya sejarahnya memang di waktu tahun yang cukup bisa dimengerti, bisa dinalar, bahwa itu ada, secara logiknya ada, dapat dipercaya. Tapi kalau misalnya berdasar dari dongeng yang fantasi sekali yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tapi mungkin saja ada, mungkin saja yang hal-hal di luar nalar itu ada, tapi itu tidak bisa menjadi historiografi, itu tidak bisa ditulis. Yang bisa ditulis adalah sejarah lisan yang memang misalnya nih, tidak ada yang membuktikan dahulu Ratu Jaleha misalnya, pahlawan yang bisa disebut pahlawan dari Kalimantan Selatan, pahlawan wanita. Nah, kalau misalnya diteliti berdasarkan dengan metode penelitian, berdasarkan orang yang pernah hidup dan pernah melihat beliau, kerja beliau, perjuangan beliau, itu bisa dijadikan sejarah yang nyata dan faktual. Padahal itu tidak ada dokumentasi kan, padahal itu tidak bisa dibuktikan, hanya sumber-sumber tulisan biasa aja, tapi memang harus banyak langkah-langkah yang diambil. Ada yang ada ya, ada yang tidak. Kalau misalnya tentang dongeng putri duyung atau bidadari, itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, ya tidak bisa ditulis, tidak bisa dijadikan sejarah, penulisan sejarah. Untuk selanjutnya, Listi Ani Parhanah izin bertanya, Bu, bagaimana peranan tumbuhnya historiografi Indonesia? Peranan timbulnya historiografi Indonesia, ya tentu sejarawan Indonesia dari dulu sebenarnya sudah membuktikan bahwa Indonesia itu mengerti sejarah, bahwa mereka berani minta sumber atau arsip-arsip dari Belanda untuk terus menulis dan mengetahui fakta sebenarnya tentang negara kita. Kalau misalnya tidak ada sejarawan yang menulis historiografi, pahlawan-pahlawan nasional itu udah bisa diangkat jadi pahlawan, karena tidak ada bukti, tidak ada sumber-sumber yang bisa menjadikan beliau menjadikan beliau pahlawan nasional, pahlawan proklamasi, proklamator. Itu udah bisa kalau misalnya tidak ada buktinya. Jadi harus ada buktinya yang membuktikan itu sejarawan. Jadi peran beliau dalam menuliskan sejarahnya itu sangat top, sangat bagus. Apalagi misalnya sejarah yang dulu banget yang kita bingung menalarkannya, terus ada sejarawan melakukan metode penelitian sampai ke metodologi penelitian sejarah dan bisa membuktikan hal itu, artinya kita mendapatkan kebahagiaan bahwa ada pengetahuan baru nih tentang ini dan ini. Mungkin saja kan manusia hidup pertama kali di Indonesia tuh di Pulau Kalimantan, bukan Pulau Jawa, kan bisa dibuktikan dari tuanya fosil tulang belulang yang ada yang didapatkan atau yang diteliti. Itu contoh, jadi jangan dimakan bulat-bulat misalnya. Nah, itu kan pengetahuan baru. Historiografi yang ditulis itu sangat berarti bagi kita untuk mengerti, bagi kita untuk oh ternyata begitu, bisa mengetahui ilmu baru. Selanjutnya, Andika Rizky Gunawan izin bertanya, Bu, Bung Karno menyatakan jas merah, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan jas merah? Sebenarnya kita belajar tentang historiografi ya, tidak ada hubungannya dengan jas merah, tapi karena ditanyakan, jadi Ibu mencoba menyambungkan nih antara penelitian
penulisan sejarah sama jas merah tadi. Nah, jas merah itu diartikan, itu sudah kamu katakan loh itu. Jangan pernah sekali meninggalkan sejarah. Itu bisa kamu pahami sendiri bahwa jas merah itu mensimbolkan bahwa kita ini jangan pernah melupakan atau meninggalkan sejarah kita, asal kita apa namanya itu, perjuangan kita sebagai warga negara Indonesia, yang warga dulu, pahlawan-pahlawan dahulu yang sudah mengibarkan revolusi sejarah dan membuat perubahan yang jauh lebih baik di dalam negara kita. Kita tidak boleh melupakan itu. Itu loh yang dimaksud dengan dengan jas merah itu. Ibu kira itu sudah bisa dipahami ya. Dari pernyataan kamu sudah bisa paham sebenarnya. Ibu lanjut aja ya. Pertanyaan dari Helma Azahra. Izin bertanya Bu, mengapa historiografi tradisional yang berpusat pada istana, raja, dan bangsawan saja, sedangkan cerita tentang masyarakat hanya sedikit? Istana, raja, dan bangsawan saja. Ini sulit ya. Ibu menjelaskan juga takut salah. Bukan takut salah salah mendalami, atau nanti kalian salah paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Begini, pahlawan-pahlawan atau pejuang, laskar-laskar, ya sejenis itu yang menjadi tonggak utama dalam pertarungan, biasanya adalah kaum bangsawan, kaum raja, atau orang kaya. Makanya sejarah historiografi tradisional itu diangkat dari yaitu keistanaan, kerajaan, bangsawan-bangsawan, itu yang memang bisa ditulis. Berdasar dari situ muncullah sejarah. Nanti merembet ke cerita-cerita rakyatnya, tidak selalu itu juga banyak membahas tentang rakyatnya, walaupun konteksnya memang banyak terfokus pada cerita dari kaum atas. Ya memang karena bermula dari mereka, dari beliau-beliau, cerita sejarahnya. Dan sejarah tradisional itu yang bisa diangkat memang sejarah itu, yang banyak faktanya, yang banyak bukti-bukti sumber sejarahnya, dan lain-lain. Sedangkan rakyat itu tidak bisa diangkat semua, kecuali ada oknum tertentu yang sangat berperan penting, yang ada bagiannya, yang ada perannya, yang bisa menyimbolik dia adalah orang yang sangat hebat, baru bisa diangkat. Mungkin itu bisa dipahami ya. Untuk pertanyaan dari Dea Alda, kenapa historiografi kolonial bersifat subjektif? Objektif itu ditentukan oleh pembuktian, jadi tidak selalu ditafsirkan oleh hal yang subjektif, tapi memang yang diangkatnya khusus. Itu loh yang dimaksud subjektif itu, khusus, dan ada peristiwa tersendiri, jadi nggak bercabang-cabang, walaupun berkaitan tapi tidak bercabang-cabang. Ada satu hal yang diangkatnya, yang ingin dicari tahu, yang ingin diteliti. Itulah maksudnya. Muhammad Farhan izin bertanya, kenapa orang-orang Belanda merendahkan rakyat Indonesia? Sebenarnya tidak sih. Kalau berbicara tentang merendahkan dan tidak merendahkan, itu terjadi karena sudah ketahuan. Jadi awal-awal memang mereka tidak mengenal kita, tidak tahu kita. Jadi caranya memang seramah dan sebaik itu. Tapi ketika kita sudah bisa diandalkan, ya kita bisa diremehkan. Kamu sendiri kalau kamu terlalu open sama orang, terlalu terbuka, terlalu percaya, kamu bisa dianggap remeh. Begitu saja penjelasan Ibu. Kamu bisa menalar sendiri ya. Dari Salbi Amanda, ingin bertanya Bu, apakah historiografi ada yang cenderung bersifat subjektif? Ini pertanyaannya sama ya dengan Dea Alda. Tolong ya dilihat ulang jawaban Ibu dari Dea Alda. Aina Rizky,
Ulun Nur Aina Rizky, apakah terdapat kelemahan dalam historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern? Ada. Ibu menjelaskan lebih panjang lagi, tapi ibu ingin cepat-cepat menjawab pertanyaan ini. Tapi dari segi isi ada kelemahan-kelemahannya masing-masing. Yang satu berbicara tentang tradisi, kultur, yang satu berbicara tentang koloni atau kolonial, yang satu berbicara tentang hal yang modern saat ini, saat-saat yang bisa dianggap sebagai kemajuan teknologi dan lain-lain. Itu ada keunggulannya masing-masing dan ada kekurangannya masing-masing. Bukannya ibu tidak ingin menjawab, tapi jawabannya akan sangat panjang sekali. Dan kelemahannya juga tidak bisa dilihat dari konteks menelitinya, menulisnya, tapi isinya loh yang ada kekurangannya. Kalau berasal dari metodenya sama, pakai metode sejarah, dan historiografi itu masuk ke dalam metode sejarah. Sekarang Muhammad Fadil Ramadan. Cerita sejarah yang dipengaruhi oleh kehidupan atau kebudayaan masyarakat biasa atau kebudayaan kecil di mana masyarakat ini belum mengenal tradisi menulis disebut. Pertanyaan untuk ibu, pertanyaan model seperti ini, ibu tidak mau menjelaskan pertanyaan yang berwujud seperti itu. Mengapa historiografi Yuliansyah, mengapa historiografi menunjukkan salah satu bentuk komitmen keseriusan dalam belajar ilmu sejarah? Kalau tidak ada yang menulis penelitian sejarah, apa dong yang bisa jadi buktinya? Apa yang bisa menjadi konteks bukti yang mempaktakan bahwa sejarah itu ada? Semuanya harus ditulis. Sekarang ini harus ada bukti tertulis. Kayak kamu aja kalau menikah, kalau nggak ada buku nikahnya, kamu tidak diakui secara negara. Dan bagaimanapun kamu bilang kamu lagi nikah siri, kamu bisa dipandang sebagai orang yang memang belum nikah sah secara negara, dan negara tidak mengakui hal itu. Jadi segala hal seperti mengolah kartu keluarga itu tidak sah, tidak diperbolehkan. Pikirkan sendiri ya, nyambungkan sendiri terhadap pertanyaan kamu. Jadi bisa dikatakan kalau melakukan historiografi, penelitian sejarah itu artinya serius membawakan sejarah itu biar bisa diakui, dipandang kita tentang sejarah kita sendiri dan di mata dunia dong tentunya. Henny Adevina, ciri khas dari historiografi modern adalah Indonesia sentris. Apa yang dimaksud dengan Indonesia sentris? Kita ini yang tentang Hasan Basri memproklamasikan proklamasi baru masuk ke Kalimantan Selatan sebagai wilayah Republik Indonesia di tanggal 17 Mei 1949. Nah, itu nanti ada hubungannya. Indonesia sentris itu dilambangkan sebagai suatu konsep yang mencakup kesatuan bangsa. Artinya Indonesia itu bukan hanya Jawa saja. Jadi Indonesia sentris itu diakui atau ditujukan untuk bahwa Indonesia itu mencakup seluruh rakyat Indonesia seluruhnya, dan seluruhnya ya harus dapat perilaku adil, dapat diakui, dapat kesetaraan. Jadi semua lingkupnya itu harus sama, jangan sampai mengunggulkan satu pulau aja. Begitu kalau misalnya dibahas tentang Kalimantan Selatan yang bersusah payah tidak mau menjadi negara federal atau negara bagian yang dikuasai oleh negara lain, Indonesia Kalimantan Selatan mati-matian ingin ikut diakui sebagai negara Republik Indonesia. Karena dari putusan Linggarjati itu benar-benar menyakiti hati beberapa wilayah di Indonesia yang memperjuangkan untuk tidak mau menjadi kekuasaan negara-negara federal. Selanjutnya
Pertanyaan dari Muhammad Firmansyah. Izin bertanya Bu, penjelasan yang dimaksud historiografi sebagai penulisan sejarah itu sudah Ibu jelaskan ya di pertanyaan ketiga atau keempat tadi. Ya. Nah, jadi historiografi itu adalah suatu disiplin ilmiah penulisan yang bisa membuktikan dan memfaktakan bahwa sejarah itu ada dan bisa diakui dunia. Itu loh buktinya dari metode sejarah yang dilakukan. Itu loh faktanya bahwa sejarah ini ada. Nah, itu bisa dilakukan sejarawan dan bisa juga dilakukan oleh kami namanya ya mahasiswa yang menggeluti tentang sejarah, membangun sejarah yang tenggelam dan lain-lain. Itu kan harus pakai dengan metode sejarah. Nah, kami juga belajar hal itu. Metode sejarah, historiografi berada di dalam metode sejarah. Ibu berapa kali bilang seperti itu ya, jangan salah paham. Metode sejarah ada 4 langkah. Langkah terakhir dari historiografi. Jadi jangan salah paham. Oke? Sekarang salah satu ciri historiografi modern, membahas tentang kekinian sampai masa depan juga dibahas, diteliti misalnya. Ada penelitian dunia itu ya, BNN, CNN yang mengatakan Jakarta itu akan jadi lautan sungai, yang prediksi dari ibu lupa prediksi dari dunia. Nah, itu mereka benar-benar meneliti masa depan dengan teknologi dan penjelasan teori filsafat, sejarah, ilmu bantu ilmiah, IPA, lingkupnya IPA atau IPS, itu semuanya dipelajari dalam bagian-bagian sekbid yang menjelaskan dan bisa menalar tentang masa depan yang mungkin bisa terjadi. Nah, itu sudah ciri dari historiografi modern. Ciri dari historiografi modern adalah sudah mengenal teknologi. Itu juga ya, konteksnya kekinian saat keadaan sekarang ini atau status quo, itu juga historiografi modern. Yang satunya historiografi tradisional, bersifat sangat kultur, sangat tradisi, yang dibahas tentang seni, bukan seni budaya aja, tentang kebiasaan. Kan makanan-makanan dari wilayah lain seperti cilor, orek telur yang di Jakarta, dan Banjarmasin yang soto Banjarmasin yang apalah, banyak sekali makanannya yang khas. Itu tradisional, tradisi wilayah-wilayah tertentu. Nah, kalau misalnya baju adat itu juga tradisi atau acara-acara adat di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan aja ada banyak terbagi-bagi acara-acara ritual yang khusus dari daerah-daerah tertentu dan keyakinan tertentu yang masih ada. Itu loh cirinya. Konteksnya adalah kultur yang benar-benar syarat akan ciri khas suatu daerah. Dan pertanyaan terakhir, Ahmad Syakir ini bertanya, ciri-ciri historiografi itu kayak mana, Bu? Semoga semua sepanjang jalan memandang, sepanjang telinga mendengar dari video Ibu, pertanyaan terakhir ini bisa paham. Ibu tidak ingin mengulang-ulang pertanyaan Ibu sebelumnya, karena nanti bakal terputar-putar. Intinya, penelitian sejarah, buka historiografi, metode sejarah, ada langkah keempatnya adalah historiografi. Historiografi diartikan sebagai penulisan sejarah, metode sejarah sampai ke metode lagi sejarah. Nanti pahami sendiri, dijadikan suatu landasan pikiran teori, membuka kepala kita, wawasan kita, supaya jangan bertanya yang wujudnya seperti itu, yang kalian sendiri bisa buka itu di Google, atau itu wujudnya pertanyaan adalah pertanyaan yang seperti ulangan. Emangnya Ibu kalian uji coba dengan ulangan?
Mungkin itu saja ya. Terima kasih atas atensinya. Kita lanjutkan pembelajarannya dengan pembelajaran konsep berikutnya tentang sumber-sumber sejarah. Mungkin itu saja. Salah hilap ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.